Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin membuat video tutorial menggunakan metode CRUD pada tugas besar pemrograman berorientasi objek. Untuk anggota ada saya Muhammad Dwi Cahyo Cakana dan rekan saya Ahmad Ramadhani. Di sini untuk pertama kita buat database kita pada aplikasi Exam, dan untuk nama database dapat kalian sesuaikan dengan yang ingin kalian buat. Di sini kami buat dengan database alpha atau DB alpha. Pada database alpha yang kami buat terdapat 3 tabel, ada tabel harga, tabel login, dan juga tabel supply. Untuk tabel harga terdapat 3 atribut, yaitu ID supply, nama barang, dan harga satuan. Untuk ID supply itu sendiri menggunakan primary key, dan untuk ketiga atribut pada tabel harga menggunakan tipe data varchar. Lalu untuk tabel login terdapat 2 atribut, yaitu username dan password. Untuk username merupakan primary key, dan untuk kedua atribut tersebut menggunakan tipe data varchar. Lalu untuk tabel yang terakhir ada tabel supply. Untuk tabel supply terdapat 4 atribut, yaitu ID supply, nama barang, stok barang, dan total harga. Untuk ID supply merupakan primary key, dan untuk keempat atribut menggunakan tipe data varchar. Lalu kita masuk pada aplikasi Netbeans untuk kita membuat project. Untuk di sini kami membuat project yaitu aplikasi barang Alfamart. Lalu pada project tersebut kita dapat membuat lagi package yaitu config. Untuk dalam config tersebut terdapat Java class yaitu koneksi Java. Untuk di dalam package config ini kami membuat koneksi Java yang berfungsi untuk menyambungkan aplikasi dengan database MySQL menggunakan JDBC. Di dalam kelas ini dibuat metode getConnection yang akan membalikan objek connection jika koneksi berhasil atau menampilkan pesan error jika koneksi gagal. Lalu tahap selanjutnya itu membuat form login menggunakan JFrame-From. Di dalam package view lalu dinamakan login form. Desain form agar memiliki 2 kolom input, yaitu username dan password serta 1 tombol login. Untuk komponen yang digunakan ada JLabel, JTextField, dan JButton. Dan untuk dapat menangani login dengan query ke database, pada saat tombol login diklik atau dipencet, program akan mengambil input dari from lalu mencocokkannya dengan data di tabel login yang terdapat pada database yang telah kita buat. Jika data tersebut cocok, pengguna akan mendapatkan pesan yaitu selamat datang dan mengarahkan langsung ke from utama. Jika data salah atau tidak cocok, maka akan muncul peringatan bahwa username atau password mungkin salah. Untuk langkah selanjutnya kita dapat membuat from menu utama pada package view. Lalu kita dapat menambahkan Gmenu bar, Gmenu, serta Gmenu item. Lalu kita menambahkan 2 submenu, yaitu ada tabel supply dan juga tabel harga. Lalu kita dapat membuat kode pada menu utama seperti ini, yaitu ada event QQ, invert letter, new label, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan kode untuk mengimpor import Java atau event QQ. Selanjutnya kita membuat JFrame-From baru dengan nama supply from dalam package view. Di dalam supply from terdapat desain, yaitu ada text field yaitu txt supply, txt barang, txt nama barang, dan txt total harga. Dan terdapat juga combo box, yaitu lalu kita menambahkan tombol, yaitu ada button tombol, button tambah, button ubah, button hapus, dan button batal.
serta kita menggunakan JScroll Fan, yaitu tabel supply. Untuk dapat mengkoneksi CRUD pada supply from, kita tuliskan kode seperti import controller, supply controller, serta import Java, swing J button, J combo block, J table, dan J text field. Lalu kita dapat menambahkan fungsi tombol ubah seperti menghapus serta melihat isi tabel dan mereset. Juga pada tombol tambah ada insert data, melihat isi tabel serta mereset juga, serta melakukan pada tombol ubah dan tombol batal. Kita dapat memastikan apakah proyek kita dapat dijalankan dari supply from. Dapat kita lihat bahwa supply from dapat dijalankan apakah kita bisa menggunakan fungsi dari tombol-tombol seperti bisa menambahkan data tersebut ke dalam tabel. Data dapat ditambahkan, apakah kita bisa mengubah data tersebut. Data juga dapat diubah dari tabel. Lalu apakah kita dapat menghapus data dari tabel? Untuk tombol hapus juga dapat berfungsi dengan baik. Lalu apakah kita dapat menggunakan tombol batal? Nah, ternyata dari 4 tombol tersebut dapat digunakan dengan baik pada supply from. Lalu dilanjutkan dengan kita dapat membuat package DAO. Lalu dalam package DAO itu kita dapat membuat lagi itu Java class. Untuk Java class ini saya beri nama supply DAO. Lalu dapat kita coding, untuk codingannya ada seperti ini. Ini dilakukan untuk SQL statement untuk masing-masing operasi CRUD. Tanda tanya digunakan untuk parameter yang akan diisi nantinya. Lalu kita membuat konstruktor koneksi. Konstruktor koneksi ini digunakan untuk dapat mengambil koneksi dari kelas koneksi yang telah kita gunakan tadi, untuk digunakan untuk menghubungkan ke database. Lalu kita dapat membuat public void insert, digunakan untuk insert data ke dalam database. Seperti kita dapat menambahkan ID supply, nama barang, stok barang, dan total harga. Serta kita dapat fungsi untuk update ini digunakan untuk mengubah supply berdasarkan misalnya mengganti nama barang atau stok barang ataupun total harga dan ID supply. Dan delete ini digunakan untuk kita misalkan menghapus data yang terdapat pada database kita. Pada kelas supply DAO ini menyediakan seluruh fungsi CRUD untuk data supply. Kelas ini merupakan bagian penting dari layar model dalam arsitektur MVC dan berinteraksi langsung dengan database melalui JDBC. Lalu kita dapat membuat package. Lalu kita buat package controller. Lalu kita masukkan Royco. Lalu
buat Java class dengan nama supply controller. Supply controller ini akan mengatur interaksi antara from dan juga data sesuai pola MVC. Lalu kita dapat membuatnya. Semua metadata ini digunakan agar kontrol bisa mengakses komponen view seperti tombol, text field, tabel.